Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang konsep pengkajian pada pasien gawat darurat. Ya. Nah, pengkajian keperawatan gawat darurat secara umum ada dua, yaitu primary survey disebutnya ya, atau pengkajian primer, dan secondary survey atau pengkajian sekunder. Untuk yang pertama adalah primary survey atau pengkajian primer. Adalah kegiatan untuk menilai kondisi penderita, diagnostik, sekaligus tindakan resusitasi untuk menolong nyawa. Ya. Jadi setelah kita melakukan triase ya pada pasien yang baru datang, kita triase, kategorikan tingkat kegawat daruratannya. Kemudian apabila ada yang mengancam jiwa, kita tangani ya, tangani terlebih dahulu. Kemudian setelah ditangani, misalkan apakah itu dengan membuka jalan napas, pembebasan jalan napas, atau dengan melakukan BHD ya, RJP gitu ya. Setelah kondisinya stabil, napas, pernapasan dan denyut nadinya positif atau ada ya, stabil, baru setelah itu kita lakukan primary survey. Nah, kunci utama penanganan pada pasien trauma adalah penanganan pada keadaan yang mengancam jiwa. Kemudian mengancam jiwa dalam hal ini adalah semua keadaan yang mengganggu jalan napas dan cairan. Dalam hal ini jantung termasuk kardiovaskular termasuk dalam kategori cairan. Seperti itu. Nah, proses penanganan trauma adalah untuk menangani keadaan yang mengancam jiwa terlebih dahulu dengan berpatokan pada urutan A, B, C, D, E. Di mana A itu adalah potensi jalan napas dan menjaga airway ya, potensi jalan napas dan juga cervical control ya. Jadi bagaimana kita menjaga kelapangan jalan napas, jangan sampai ada yang istilahnya menyumbat gitu ya. Apapun itu yang menyumbat kita harus bebaskan sekuat tenaga ya, dan juga kita mengontrol cervical. Cervical itu leher ya. Jadi bagaimana kita jangan sampai leher itu mengalami fraktur ya. Jadi kita harus menjaga ini leher. Misalkan ada pasien dengan dicurigai mengalami fraktur servikal ya, seperti misalkan ada darah di wajah ya, ada luka di leher dan wajah atau kepala. Di sini kita harus patut dicurigai. Meskipun apa yang menilai fraktur atau tidaknya nanti kita ada hasil dari pengkajian fisik dan juga untuk lebih memastikannya dengan image ya, dengan ronsen dan sebagainya. Nah, ini kita harus kontrol dengan kita memfiksasi ya, baik itu dengan manual, secara manual dengan tangan, kalau ada alat dengan neck collar ya. Kemudian yang kedua adalah breathing. Ya, bagaimana kita menjaga pernapasan dengan ventilasi. Ya, kita berikan setelah kita membuka jalan napas, mengkaji look, listen, and feel. Ya. Nah, kemudian kita bagaimana menjaga pernapasan ini agar terjaga ya. Jadi agar tidak ada hambatan keluar masuknya udara. Apabila pasiennya tidak bisa bernapas secara spontan, maka kita gunakan bagging ya, bagging yang nantinya bisa juga dihubungkan dengan ventilasi mekanik ya, ventilator gitu. Kemudian sirkulasi ya, yaitu kita dengan mengontrol perdarahan dan pemenuhan cairan. Nah, bagaimana kalau ada sumber perdarahan, kita segera melakukan DEP ya pada sumber perdarahan ini ya. Melakukan kontrol ya. Baik itu dengan ngedep, kemudian membalut ya. Atau cairan, misalkan disinyalir bahwa tensinya itu
shockable ya, shock, mengalami shock pasiennya, kulitnya dingin, pasien kurang kesadarannya turun, ya. Kemudian tensinya mungkin tidak terdeteksi ya. Nah, ini kita harus segera lakukan cairan ya, resusitasi cairan. Jadi mengganti secepatnya cairan yang hilang. Kemudian disabilitas, kita mengkaji status neurologis ya. Status neurologis ke apa namanya, fungsi dari status neurologis. Kemudian juga exposure, buka baju penderita tapi jangan sampai hipotermi ya. Jadi untuk melihat bagian tubuh lain yang kemungkinan adanya trauma atau cedera seperti itu. Nah, keadaan yang mengancam jiwa didefinisikan sebagai yang pertama adanya sumbatan jalan napas, ya, obstructive airway, kemudian juga adanya ketidak bernapas, ya, tidak ada napas, tidak ada sirkulasi atau no circulation, kemudian perdarahan yang masif atau hebat, atau purpose bleeding, masif bleeding, atau terjadinya shock. Nah, ini adalah keadaan yang mengancam jiwa, ya. Adanya sumbatan, keadaan tidak bernapas, denyut jantung hilang, atau perdarahan hebat, dan juga keadaan shock. Yang pertama adalah airway dan dengan kontrol servikal. Nah, ini dijelaskan secara lebih detail ya. Atau airway with C-spine control. Yang pertama nilai suara stridor ya. Apakah ada stridor atau tidak, dan atau adanya disfonia ya. Tidak terdengar suara. Dicurigai adanya cedera trakea dan atau struktur di dekatnya ya. Jadi adanya ngorok, stridor itu ngorok ya. Atau tidak terdengarnya suara napas. Nah, ini apa namanya, perlu dicurigai adanya cedera trakea ya. Kemudian nilai pasien, adanya kesadaran pasien ya, adanya agitasi. Jadi seperti apa namanya, penurunan kesadaran ya, agitasi, kecemasan gitu ya. Kemudian sianosis dan apatis, ya, ini perubahan apa namanya, perilaku ya, agitasi dan apatis ini akibat dari penurunan oksigen ke otak ya. Sianosis juga ya, terutama di sini sianosis adalah bagian kepala ya, bagian area bibir ya, lidah, mukosa itu lebih cepat terlihat apakah pasien itu mengalami sianosis atau tidak daripada bagian tubuh yang lain. Ini untuk menilai apakah sianosis atau tidak, atau mengalami sianosis atau tidak, kita lihat mulut ya, mukosa mulut, mukosa bibir, kemudian apa namanya, mukosa lidah gitu ya, di mulut lah, atau apa namanya, kuku ya, perifer kuku gitu. Apakah mengalami keabuan atau bisa jadi semu kebiru-biruan ya, bukan keabuan, kebiru-biruan. Adanya gangguan ventilasi atau oksigen yang tidak adekuat yang menyebabkan hipoksia dan hiperkarbia. Jadi penurunan oksigen dan juga peningkatan dari CO2. Kemudian nilai adanya fraktur wajah. Nah, ini menyebabkan perdarahan atau obstruksi jalan napas. Jadi adanya fraktur wajah bisa kita nilai dengan adanya luka ya di bagian wajah, ya, berdarah misalnya di bagian mulut, di bagian hidung ya, atau perdarahan di bagian mulut, hidung, seperti itu, kita patut curigai adanya kemungkinan obstruksi jalan napas ya. Kemudian kaji adanya deviasi trakea. Deviasi trakea itu adalah apa namanya di sini ya, jadi apakah ini terdapat pada jalur yang lurus atau ada sedikit bengkok ya. Nah, ini untuk menilai apakah terjadi masalah pada paru-paru ya, di situ. Biasanya kalau paru-paru mengalami beberapa kondisi seperti pneumotorak atau hemotorak, maka akan terjadi atau pleural chest ya, akan terjadi deviasi pada arah yang sehat gitu. Kemudian buka mulut pasien ya.
Cari adanya abnormalitas seperti perdarahan dan juga pembengkakan. Ya. Ya, dalam kegiatan ini kita membuka mulut ya untuk menilai apakah ada yang menghalangi atau tidak ya. Kemudian juga mendengarkan bagaimana apakah napas keluar, ya, suara napas ada yang keluar. Kemudian juga kita melihat apakah ada pengembangan dada atau tidak, ya, ada fraktur servikal atau tidak ya. Sini kita nilai untuk memastikan bahwa jalan napas itu fungsinya normal, ya, tidak ada sumbatan intinya ya. Dan juga pernapasannya baik gitu. Tanda adanya cedera servikal yang pertama multiple system atau major trauma ya. Artinya di sini kita harus curigai adanya servikal, kerusakan atau cedera servikal ya, patah tulang leher. Ini apabila adanya trauma yang mayor ya. Jadi pasiennya banyak patah tulang ya. Lukanya banyak di seluruh tubuh ya. Nah, ini kita harus curigai juga mendapatkan mengenai apa terjadinya fraktur leher ya. Kemudian gangguan kesadaran ya. Kemudian ada blunt injury apa penetrasi trauma di atas klavikula ya. Jadi klavikula ada apa namanya? Tusukan ya. Penetrasi trauma tusukan di daerah ini klavikulanya di daerah sini ya, di daerah atas ini ada menusuk kemungkinan mengenai servikal ya. Nyeri leher, ekimosis dan deformitas pada area leher ya. Jadi nyeri leher, adanya kemerahan ya atau adanya deformitas jadi kelainan bentuk ya. Kemudian defisit neurologis tadi ya, gangguan kesadaran. Jadi adanya apa namanya penurunan fungsi saraf ya seperti kebas misalkan ya, penurunan kesadaran kebas atau tidak merasa pada bagian distal tubuh ya, pada misalkan di tangan kurang perasa, jadi kurang rasa, merasa kesemutan dan sebagainya ya. Atau sulit bergerak, nyeri bergerak dan sebagainya. Ini bisa di kemungkinan besar ya, kemungkinan besar bisa mengalami fraktur servikal ya tanda-tandanya. Kematian dini karena masalah airway ini sering kali dapat disebabkan oleh kematian akibat dari masalah airway ini atau jalan napas ya. Adanya kegagalan mengetahui adanya kebutuhan airway ya. Jadi kita tidak tahu ya apakah airway-nya itu tersumbat atau tidak gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana cara menilainya ya. Ya, tadi kan membuka mulut, melihat di dalamnya apakah ada sumbatan atau tidak, menilai suara napas apakah keluar atau tidak ya. Apakah menilai apakah ada fraktur servikal atau tidak, adanya luka atau benturan di wajah atau luka di wajah atau tidak ya. Nah, itu kita tidak tahu gitu apa namanya hal itu menyebabkan apa namanya airway bisa tersumbat ya. Kemudian ketidakmampuan untuk membuka airway ya tadi ya. Membuka airway ada dua caranya. Ada head tilt, chin lift dan jaw thrust ya. Nah, di sini kita tidak tahu cara-cara seperti itu gitu ya. Ini biasanya kalau orang awam itu biasanya ya jarang ada yang bisa mengetahui ya. Tenaga kesehatan pun mungkin juga ada yang nggak bisa ya. Kemudian kegagalan mengetahui adanya airway yang dipasang secara keliru ya. Artinya di sini bahwa apa namanya airway yang sudah diintervensi ya dengan menggunakan mayo misalkan ataupun dengan ETT ya. Nah, ini kita tidak tahu apakah alat yang dipasang itu masih efektif atau tidak gitu ya, atau tidak efektif sehingga ya tidak efektif untuk membuka jalan napas artinya. Sehingga kita tidak tahu ternyata si pernapasannya itu menjadi tersumbat lagi gitu ya setelah ini ya. Jadi kita tidak bisa menilai atau tidak mampu menilai apakah airway-nya alat airway yang dipasang itu apa namanya masih efektif atau tidak seperti itu ya.
Kemudian perubahan letak airway yang sebelumnya telah dipasang, ya. Ya, jadi setelah dipasang mungkin berubah posisi, ya itu bisa. Kegagalan mengetahui adanya kebutuhan ventilasi, ya. Jadi kita tidak mengkaji fungsi pernapasan, apakah masih bernapas atau tidak, ya. Nah, atau mungkin apakah pasien ini bisa bernapas spontan atau tidak, ya. Nah, ini kegagalan mengetahui secara benar fungsi ventilasi ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian aspirasi isi lambung, ya. Jadi masuknya asam lambung atau isi lambung ke saluran pernapasan, ya, bisa karena muntah, ya. Jadi karena muntah yang mungkin keluar, akan tetapi sebagian juga masuk ke saluran pernapasan, gitu ya. Nah, bagaimana treatmentnya? Yang pertama, masalah sering karena lidah sehingga timbul obstruksi, ya, pada pasien dengan posisi supinasi dan tidak sadar. Artinya di sini pasien diletakkan lurus, ya, supinasi supine, ya. Ini karena lidah, ya. Jadi lidah ketika posisinya berbaring lurus itu sering mengalami reflux ke belakang, ya. Nah, ini pada pasien, terutama pasien yang tidak sadar diri, ya, yang tidak sadar diri. Kesadarannya menurun, penurunan kesadaran, ya, seperti itu. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan manuver, ya, chin lifts, ya, head tilt chin lift itu, ya, atau jaw thrust, atau menggunakan peralatan nasopharyngeal dan oropharyngeal. Ya. Ini tergantung dari kondisinya, ya. Kalau head tilt chin lift itu kalau tidak dicurigai adanya proktus cervical, kalau jaw thrust ini kalau dicurigai, ya, ada proktus cervical. Kemudian resusitasi dengan BMV, ya, bag valve mask, ya, dengan ambu bag, ya. Jadi setelah kita buka saluran napas, kita bebaskan jalan napas, kemudian kita berikan pernapasan tambahan, pernapasan buatan, ya, ya, dengan menggunakan bagging. Kemudian intubasi ETT, ya, endotracheal tube. Ya, ini apabila pasiennya menurun kesadarannya, ya. Ini biasanya lebih baik kita pasang intubasi yang nantinya bisa dipasang atau bisa dihubungkan dengan bagging ataupun ventilator nantinya, ya. Kemudian nasopharyngeal airway, NPA, ya, nasopharyngeal airway, atau OPA, ya, oropharyngeal airway, ya, seperti Mayo, ya. Kemudian cricoidostomy, ya, ini kalau terjadi obstruksi di saluran pernapasan atas, ya, di oropharyngealnya terjadi obstruksi, nah, maka kita cricoid, ya, cricoid itu di bawah jakun yang disayat itu, ya. Ya, kita sayat sedikit di bawah jakun, ada tulang rawan, nah itu untuk membebaskan jalan napas. Nah, ini OPA, ya, jadi Mayo, ya, seperti kita tahu. Ini gunanya adalah untuk menahan si lidah agar tidak reflux ke belakang. Ya, kalau ini adalah NPA, ya, nasopharyngeal tube airway. Nah, itu tentang airway, ya, dan intervensinya. Kemudian yang kedua adalah breathing. Breathing. Kemudian aspek kedua yang kita nilai adalah breathing, ya. Yang pertama, periksa kesimetrisan suara napas. Ya, kita cek dengan auskultasi, ya. Apakah bunyi napas di kedua belah sisi paru itu sama atau tidak, ya. Mungkin akan terdengar suara seperti wheezing atau stridor tadi, ya, pada hasil auskultasi. Suara napas yang rendah atau redup pada salah satu sisi ini bisa mengindikasikan adanya pneumotoraks atau hemotorak, ya. Artinya pneumotorak ini adalah udara yang terperangkap di dalam paru-paru, ya. Ini mengakibatkan suara menjadi lebih redup,
Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di auskultasi ya, tapi kalau kita apa namanya pneumotorak ini kalau kita palpasi, kita ketuk ya, perkusi maaf, kita ketuk perkusi ini akan lebih nyaring ya dari yang sebelahnya, dari yang normal tentunya yang sebelahnya ya. Nah, kalau hemotorak sebaliknya ya, kalau kita perkusi ini bisa menjadi lebih redup ya daripada sisi yang normal. Cari tanda adanya tension pneumotoraks seperti deviasi trakea tadi ya, adanya tension pneumotorak ini. Pneumotorak artinya udara terperangkap. Kalau hemotorak darah yang terperangkap di dalam lapisan paru ya seperti itu. Kalau tension pneumotorak ini adalah terjadinya peningkatan tensi atau tekanan di dalam paru-paru. Ya. Nah, ini akan mengakibatkan deviasi trakea. Artinya di sini paru-paru yang satu menjadi besar, lebih besar daripada paru-paru yang sehat. Ya. Di paru-paru yang sakit lebih besar sehingga trakea ini akan menjadi bengkok ya, terdesak oleh apa namanya? Terdesak oleh paru-paru itu sendiri. Ya. Nah, terdesaknya ke arah yang sehat tentunya. Distensi vena jugular, ya, jadi adanya distensi, adanya bendungan vena jugular akibatkan karena kenapa? Karena apa namanya terdapatnya penurunan venous return dari atas ke bawah, gitu ya. Di darah yang mau ke bawah ya, di vena jugular itu terhambat ya karena tekanan di dada meningkat. Ya. Kemudian penurunan suara napas pada sisi yang terkena ya tadi ya menjadi lebih redup dan hipotensi. Yang keempat, kita perkusi untuk membedakan pneumotorak dengan hemotorak. Tadi sudah ya, kalau diperkusi, pneumotorak menjadi lebih nyaring bunyinya ya. Tong kosong lebih nyaring bunyinya ya. Jadi lebih apa resonan ya, hiperresonan gitu ya. Kalau hemotorak justru lebih pekak ya, lebih dual gitu, dualness. Lebih ngebek-bek gitu ya. Karena yang namanya darah kan itu sifatnya cair dan bisa meredam suara ya, gelombang suara. Kemudian palpasi torak. Ya, temukan adanya krepitasi akan mengarah pada adanya pneumotorak. Jadi adanya luka di dada ya. Kemudian adanya apalagi krepitasi Pak itu ada karena adanya patahan tulang. Nah, itu kemungkinan terjadinya atau menjadi input ya, menjadi jalan masuk udara masuk ke dalam paru-paru ya. Misalkan tertusuk benda tajam sampai ke arah dada ya. Nah, kemudian kita dicabut. Nah, kemungkinan si bekas cabutannya itu lubang bekas cabutan itu seperti menjadi pentil ya. Jadi ketika kita menarik napas, udara tertarik ke dalam, tapi ketika mengeluarkan napas, udaranya tetap di dalam gitu ya. Jadi tidak ikut keluar dari luka di dada itu. Kemudian ketika narik napas, narik lagi udara ke depan, ke dalam, tapi ketika kita mengeluarkan napas, si udaranya tidak keluar. Nah, itu seperti efek pentil, seperti ya. Pentil ban kan sepertinya ketika dipompa dia membesar, ketika ditarik pompanya tidak ikut mengecil kan gitu ya. Jika ada gerakan napas paradoksal, curigai adanya flyout chest ya. Artinya penapasan paradoksal ini adalah penapasan di mana kiri kanan itu tidak sama ya. Penapasan bahkan saling bertentangan. Ketika kita menarik napas, si paru-paru yang sehat akan mengembang gitu ya. Sedangkan ketika paru-paru yang sakit, ya, flyout chest ini diakibatkan karena adanya patah pada kurang lebih adanya patah pada tulang dada ya, lebih dari 2 patahan. Jadi patahnya itu menjadi ini misalkan tulang dada ya, tulang dada kan seperti ini ya tulang dada. Nah ini si patahnya itu lebih dari 3 bagian ya, jadi 1, 2, 3. Nah ini bisa mengakibatkan flyout chest ya, di mana penapasannya justru yang satu berkembang, yang satu justru dia gitu ya. Nah.
Jadi ketika narik napas, yang sehat mengembang, yang sakit justru dia ke bawah gitu ya. Nah, ketika mengeluarkan napas, yang sehat mengempis, yang sakit justru mengembung gitu ya. Nah, itu paradoksal ini namanya ya. Kemudian jika ada cedera toraks, maka dapat terjadi tension pneumotorak ya. Artinya di sini tadi tension pneumotorak ini adalah tekanan tinggi intratoraks ya, diakibatkan oleh karena udara. Nah, ini bisa mendesak tadi vena jugular, jantung ya, dan paru-paru yang sehat ya. Penanganannya bagaimana? Yang pertama, penurunan oksigen yang tajam harus dilakukan suatu tindakan ventilasi ya. Jadi kemampuan bernapas ya, kita harus berikan oksigen ya, intinya berikan oksigen lah ya. Itu. Berikan oksigen jika terdapat kecurigaan adanya trauma berat serta kecurigaan terhadap adanya shock ya. AGD dan pulse oximetri dapat membantu mengetahui kualitas ventilasi korbannya. Artinya di sini kadar oksigen di dalam darah dan juga kemampuan bernapasnya ya. Nah, itu bisa kita nilai dengan AGD. AGD ini analisis gas darah, di mana untuk menilai adanya menilai PaCO2 dan PaO2 ya, tekanan parsial dari oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Kegagalan oksigenasi harus dinilai dengan observasi dan auskultasi pada leher dan dada melalui distensi pena, deviasi trakea, gerakan paradoksal dada, dan suara napas yang hanya pada satu sisi. Perlukaan yang dapat mengganggu ventilasi diantaranya tension pneumotoraks, pilot chest, dengan adanya kontusio, ya, memar pada paru, open pneumotoraks, ya, artinya luka pada dada yang terbuka, dan masif hemotoraks. Jadi darah yang masuk ke lapisan paru ya secara masif ya. Ini mungkin nanti kita tampilkan ya. Tidak, medianya tidak bisa main ini. Filenya mungkin harus di. Nah, kita masuk aja dulu ke aspek yang ketiga. Tadi A, B, sekarang C ya. Untuk menilai sirkulasi, raba nadi karotis ya. Hitung selama 1 menit ya. Nah, pastikan nadi karotis nilai apakah kuat atau lemah ya, atau tidak teraba sama sekali ya. Berapa kali per menit. Tekan ujung kuku pasien untuk mengetahui CRT ya, capillary refill time ya. Minimalnya kurang dari 2 detik ya. Ada yang mengatakan kurang dari 3 detik itu masih normal. Nilai tekanan darah dan vital sign lain ya, dengan tensi darah, kemudian mengukur suhu ya. Bandingkan pulsasi sentral dan perifer untuk mengetahui adanya vasokonstriksi perifer ya. Ya, artinya di sini pulsasi sentral seperti ini karotid ya, dan di perifer di radialis ya. Nah, ini denyutnya ya, apakah ada atau tidak ya. Biasanya di sini ada, di tangan ada gitu ya. Tapi kalau adanya vasokonstriksi perifer biasanya di sini ada, di karotid ada, di perifer lemah atau tidak ada ya. Nilai pena jugularis. Jika datar maka menandakan hipovolemia ya. Jika tidak obstruksi akan
tampak distensi. Tapi jika obstruksi akan tampak distensi. Ya, ini mengukur vena jugularis ya untuk menilai apakah terjadi hipervolemi atau hipopolemi. Jika ada distensi dan tanda-tanda shock, maka dapat dicurigai terjadinya tamponade jantung, pneumotorak, dan shock kardiogenik pada pasien trauma. Ya. Jadi kalau misalkan adanya distensi, ya, vena jugular dan juga tanda-tanda shock, ya, nadi lemah, misalkan pucat, tensi darah tinggi, rendah gitu ya. Nah, nadi tidak teraba. Nah, itu namanya tanda-tanda shock. Di kemungkinan adanya tamponade jantung atau apa namanya, jantung diselimuti oleh air ya, bengkak jantung lah gitu. Kemudian pneumotorak atau shock kardiogenik pada pasien trauma. Periksa apakah output urin dalam jumlah normal atau tidak. Treatmentnya stop perdarahan. Pemberian cairan intravena dapat dilakukan untuk penggantian cairan, terutama karena perdarahan. Ya. Tipe cairan bisa kristaloid seperti RL, dapat juga dijadikan pilihan terapi. Ya. Nah, jadi cairan itu ada kristaloid, ada koloid ya. Kalau kristaloid seperti NaCl, RL gitu ya. Kalau koloid seperti dextrose, ya, kemudian seperti dextrosa lah gitu ya. Itu sifatnya koloid ya. Jadi mempengaruhi viskositas darah gitu ya. Menyebabkan darah menjadi kental, itu koloid. Kalau RL, NaCl itu sesuai dengan cairan tubuh ya, isotonis. Ada juga yang hipertonis juga ada ya. Bila pasien dalam kondisi shock, maka diarahkan pada penanganan shock karena perdarahan dan harus dibantu pemberian transfusi darah. Ya. Kita lihat dulu nilai hemoglobinnya ya, apabila ingin melakukan transfusi darah. Ya. Jadi HB-nya dinilai, apabila HB-nya mungkin masih dalam rentang yang normal atau sedikit rendah gitu ya, kita berikan dulu aja kristaloid dulu ya. Tapi apabila sudah kurang dari misalkan 7 atau 8 ya, kurang dari 8, maka di situ bisa dilakukan transfusi darah. Bila ditemukan indikasi lakukan tindakan pembedahan, maka dapat segera dilakukan laparotomi ya. Jadi apabila misalkan diindikasikan terjadinya perdarahan intraabdomen ya, di dalam perut, ya kita lakukan laparotomi atau membedah perut ya, bedah besar lah. Kemudian treatment berikutnya adalah akses vena untuk cairan, kemudian resusitasi cairan, ganti cairan secepatnya. Nah, ini kita apabila terjadi kehilangan darah 0 sampai 750 mili, ya, biasanya di sini kita berikan peroral fluid ya atau IV kristaloid. Nah, biasanya pasiennya takikardi, kita peroral ya. Berikan minum intinya ya, kemudian infus NaCl atau RL. Kelas kedua itu apabila 750 sampai 1500 mili ya. Itu kita berikan kristaloid. Kemudian apabila terjadi kehilangan darah 1,5 liter sampai 2 liter, kita berikan kristaloid dan RBC ya, sel darah merah gitu ya. Kemudian apabila kehilangan lebih dari 2 mili atau 2 liter, kita berikan kristaloid dengan juga RBC ya, sel darah merah gitu, ditransfusi ya. Kemudian disability. Disability dengan menilai tingkat kesadaran ya. Ini tingkat kesadaran yang cepatnya dengan APU ya, ini biasanya yang paling cepat ya. Apakah pasiennya alert, artinya dia sadar gitu, sadar penuh, alert. Ya, meskipun pasiennya lemah, akan tapi yang dimasukkan di sini adalah sadar ya, bukan apakah pasiennya lemah atau tidak. Yang penting pasien sadar, misalkan dengan membuka mata ya, ketika disebutkan nama, kemudian mungkin
menjawab apa yang kita tanyakan dengan jelas seperti itu ya. Meskipun keadaannya mungkin lemah gitu ya. Atau verbal ya. Jadi dia tadinya seperti tidak sadar, akan tetapi ketika kita panggil, nah baru dia membuka mata gitu ya. Nah, jadi harus dengan verbal, Pak, gitu ya. Kemudian kalau pain, ya, dia baru sadar apabila dengan nyeri dan unresponsive ya. Jadi tidak sadar apa ini nilainya apakah verbal P atau U. Kalau GCS, nah mungkin kita sudah apa namanya belajar juga ya bagaimana Glasgow Coma Scale gitu ya. Nah, di mana nilainya adalah mulai dari I, verbal dan motorik ya. Itu dibuka lagi coba nilai GCS-nya ya. Lakukan pemeriksaan pupil mata dan pergerakan ekstremitas ya. Dilakukan pupil mata periksa dengan menggunakan pen light ya. Apakah simetris atau respon terhadap cahaya seperti itu ya. Treatmentnya perhatikan timbulnya keadaan hipoksia dan hipotensi akibat adanya trauma otak. Ya. Kemudian nilai GCS kurang dari 9, maka dilakukan intubasi atau pemasangan tadi ETT ya, endotracheal tube, yang nantinya kita hubungkan dengan alat bantu napas, apakah itu bagging ataupun ventilator. Pada cedera otak berat, maka dapat diberikan sedasi antikonvulsan, peningkatan posisi 30 derajat ya, tapi akan mengacaukan penilaian kesadarannya. Di sini ya otak berat apabila ada kejadian cedera otak berat diberikan antikonvulsan dan sedasi ya untuk menurunkan fungsi otaknya ya, diturunkan, dibuat rileks otaknya ya. Kemudian juga peningkatan di ada head up itu ya 30 derajat. Nah, ini GCS ya, gas glaucoma scale, nanti dibaca, dipelajari ya. Ini ya. GCS-nya. Kalau belum, maka sekarang dihafalkan ya. Nanti nilai GCS yang maksimal itu adalah 15 ya. Itu adalah apa namanya? Nilai topnya ya, nilai total kompos mentis namanya. Nah, kalau nilai minimalnya adalah 3, jadi tidak ada nilai 0 ya. Jadi minimal 3, maksimal 15. Dan aku di sini tadi ya sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang terakhir ya. Exposure dan environmental control. Lihat di bawah kerah, aksila, ya, ketiak, ya, aksila. Lipatan kulit, punggung, dan pantat untuk menemukan sumber perdarahan aktif lainnya. Ya, jadi kita buka bajunya, kemudian kita lihat bagian-bagian tubuhnya, apakah ada cedera tambahan di bagian tubuh lain. Ya, setelah kita mengintervensi ABC dan D, kita melihat kondisi tubuh lainnya, tangan, kaki, badan, gitu ya. Menilai apakah pasien mengalami hipotermia, ya. Temukan adanya laserasi, kontusi, abrasi, swelling, dan deformitas. Ya. Jadi kalau di daerah kaki misalkan adanya memar, kemudian adanya laserasi atau luka, perdarahan, nah kita langsung intervensi untuk menurunkan tingkat perdarahannya. Ya. Lepaskan semua baju pasien yang lembab atau yang terkontaminasi, pertahankan pasien agar tetap hangat ya. Meskipun dilepas bajunya jangan sampai menjadi hipotermi ya. Selain poin-poin tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam evaluasi primary survey yang telah dilakukan, di antaranya yang pertama EKG ya, untuk menilai kondisi jantung pasien serta pulsasinya. EKG, ECG sama ya. Kardio bahasa Indonesia, kardio. Pemasangan kateter ya, kateter urin maupun kateter untuk gaster ya, atau NGT ataupun kateter urin ataupun NGT. Untuk memonitor urin output untuk menilai fungsi perfusi, sedangkan gaster dibutuhkan untuk pengosongan ya, dan penilaian ada tidaknya perdarahan dalam saluran pencernaan. Kemudian memonitor kualitas pernapasan, nilai saturasi oksigen dalam darah untuk menentukan
resusitasi dengan gas dan oksigen. Jadi kan saturasi ya, saturasi ini untuk apa namanya? Apakah oksigen sudah meningkat atau tidak di dalam darahnya. Nah, jadi kan dinilai biasanya normalnya adalah lebih dari 95% ya. Sudah bagus. Pencitraan, identifikasi adanya kelainan anatomis dan nilai adanya kemungkinan-kemungkinan kegawatan yang terjadi untuk segera dilakukan tindakan operatif selanjutnya. Setelah itu kita lihat apakah ada yang deformitas, ada yang patah tulang gitu ya, atau ada kulit yang rusak, yang robek. Nah, ini untuk ditindakan operatif. Kemudian itu primary survey. Yang selanjutnya adalah secondary survey. Nah, pada tahap secondary survey, yang pertama kita lakukan adalah anamnesis. Ya. Nah, meliputi keluhan utama, riwayat kesehatan. Ini secondary survey ini apa namanya askep yang biasa kita lakukan ya. Mulai dari anamnesis, alamat, alamat, nanti data biodata, pasien penanggung jawab, itu ya, lewat keluarga, kesehatan keluarga dan sebagainya. Kemudian juga pemeriksaan fisik head to toe ya secara lengkap ataupun per sistem bisa. Ini yang kita lakukan seperti biasa. Ya. PQRST sering digunakan untuk mengkaji keluhan nyeri pada pasien yang meliputi misalnya Provox. Jadi di dalam biasanya ini di keluhan utama ya. Di keluhan di riwayat penyakit sekarang kita isinya ada PQRST ya. Apa yang memprovokasi nyeri? Ya, penyebab nyeri apa, yang membuat nyeri lebih baik apa gitu ya. Penyebab nyeri yang lebih buruk apa? Penyebab apakah apa yang Anda lakukan saat nyeri gitu ya. Apakah rasa nyeri itu membuat kalian terganggu saat tidur atau tidak ya. Provokasi nyeri itu apa ya. Kualitas. Bisakah kalian menggambarkan rasa nyerinya ya? Seperti diiris, tajam, ditekan, ditusuk-tusuk, terbakar, keram dan sebagainya ya. Nah, atau juga dengan skala nyeri ini bisa ya. Kemudian radiasi, apakah nyerinya menyebar? Ya. Menyebar ke mana? Apakah nyeri terlokalisir di suatu titik atau bergerak ya? Jadi si nyeri itu sifatnya bagaimana ya? Apakah hilang timbul atau menyebar sebagainya ya? Kemudian severity, PQRST, CS-nya severity ya, ini dengan skala nyeri ya, severity. Kemudian time, kapan nyeri itu timbul, apakah onsetnya cepat atau lambat, berapa lama nyeri itu timbul ya. Apakah terus-menerus atau hilang timbul, ini time ya, maaf ya tadi yang hilang timbul itu. Apakah pernah merasakan nyeri itu sebelumnya, apakah nyeri sama dengan nyeri sebelumnya atau berbeda, ini waktunya ya. Lebih waktu, apakah terus-menerus gitu ya. Apakah hilang timbul gitu, cepat atau lambat. Kemudian fokus, ya, fokus assessment ini melengkapi data secondary assessment, bisa dilakukan sesuai masalah yang ditemukan atau tempat di mana injury ditemukan. Ini data fokus ya. Yang dilakukan dengan tahap ini adalah beberapa pemeriksaan penunjang diagnostik atau bahkan dilakukan pemeriksaan ulang dengan tujuan segera dapat dilakukan tindakan definitif ya. Jadi kalau memang fraktur tulang maka area yang fraktur ini dikaji lebih dalam gitu ya di secondary assessment. Jadi kaji lebih dalam datanya tentunya kalau data ini akan lebih banyak daripada sistem yang lain. Kemudian reassessment. Kaji ulang untuk evaluasi tindakan atau sebagai pelengkap dari pengkajian primary survey dan secondary survey. Jadi kita setelah melakukan primary dan secondary survey, kita melakukan evaluasi atau reassessment. Ya. Pada tahap ini dilakukan ketepatan airway, ya, dievaluasi lagi ya ketepatan airway, breathing, circulating, disability, dan exposure-nya ya seperti itu. Kemudian lakukan pemeriksaan diagnostik, endoskopi, bronkoskopi, CT scan, USG, radiologi, dan MRI. Nah, itu tentang pemeriksaan atau primary survey dan secondary survey yang dapat Bapak sampaikan.
Nah, yang paling terpenting adalah kita harus memahami ini ya ABCDE ya. Nah, ABCDE pada primary survei ini. Oke, kalau kalau sampai di sini dulu ya penyampaian dari Bapak tentang primary dan secondary survei. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.